Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Retna Dwi Puspitarini, spesialis paru. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Saya sebagai Ketua Satgas COVID di RSD Dr. Subandi Jember, juga bagian dari Satgas COVID yang ada di Kabupaten Jember. Kita tahu bahwa jumlah kasus saat ini di Jember sudah menembus angka 3.000 kasus lebih. Saat ini tren yang terjadi adalah pasien yang datang ke rumah sakit sudah dengan kondisi yang sangat berat dan bahkan mengancam nyawa. Jadi saat pasien itu datang dibawa ke UGD dengan kondisi yang sesak, gejala klinis yang mendukung ke arah COVID, kemudian didukung oleh ronsen atau radiologis, didukung oleh laboratoris, kemudian dilakukan swab PCR 2 kali untuk diagnostik, maka tegak diagnosa itu COVID ataukah bukan. Apabila salah satu atau keduanya hasil PCR tersebut positif untuk diagnostik, maka pasien itu didiagnosa sebagai COVID. Mohon kesadaran dari masyarakat, jangan takut untuk di-COVID-kan. Kita tidak akan berbuat seenaknya sendiri untuk meng-COVID-kan masyarakat. Ada dasar yang akan kami lakukan untuk mendiagnosa pasien ini apakah COVID ataukah bukan. Jadi mohon kesadaran di masyarakat, jangan takut di-COVID-kan. Semakin cepat Anda mendapat penanganan, maka prognosa atau kondisi membaiknya akan semakin bagus. Maka akan kita rawat pasien tersebut di ruangan yang khusus isolasi untuk COVID. Saat ini di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember kita mempunyai 6 ruangan yang untuk merawat pasien dengan isolasi COVID dengan total bed sekitar 80 bed pasien untuk merawat pasien COVID. Gisinya juga kita pertimbangkan ya. Kemudian di sini yang kita lakukan adalah total care, mulai menyuapi pasien, mulai mengatur nutrisinya, kemudian menyeka pasien, bahkan mengganti popok dan berak, kencing itu semua dilakukan oleh teman-teman perawat sampai dengan nanti pasien bisa mandiri. Kita berikan motivasi. Kemudian juga ada salah satu tim kami juga dari perawat psikiatri, jadi bisa membantu untuk memberikan motivasi atau psikoterapi pada pasien tersebut. Pada pasien-pasien yang mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, maka akan kami konsultasikan ke dokter spesialis jiwa. %80 COVID ini juga dengan orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Justru yang orang tanpa gejala ini juga sangat membahayakan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena risiko juga menularkan. Jadi tetap harus menerapkan protokol 3M tadi. Kalau masyarakat tahu, kami rela berapa jam, 2-3 jam setiap hari menggunakan hazmat. Kemudian yang kita lakukan adalah resiko keluarga kami yang ada di rumah. Awal yang terjadi saat dulu pandemi COVID sampai di Jember, beberapa dari kami, saya bahkan teman-teman nakes perawat tidak berani pulang ke rumah. Karena apa? Takut COVID ini menulari ke keluarga kami. Hindari beraktivitas di luar rumah dengan kumpul-kumpul, kemudian hangout, kemudian kegiatan yang tidak penting, maka sebaiknya ditunda dulu. Selalu terapkan protokol kesehatan. Kita butuh bantuan masyarakat, kita tidak bisa berdiri sendiri. Segera ke rumah sakit saat kondisi pasien masih bagus. Ada pasien COVID di sekitar Anda, jangan dijauhi. Jadi butuh kerjasama dari lingkungan sekitar seandainya pasien tersebut perlu melakukan
isolasi mandiri. Pesan untuk masyarakat, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan 3M tersebut, dengan menerapkan protokol kesehatan, bismillah, angka COVID di Jember akan turun. Jangan lupakan 3M.